Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sahabat Sharing on Me. Malam ini kita akan membahas pembahasan soal-soal yang sudah di-share di grup kuis TIU kemarin, yaitu tentang perbandingan dan pengukuran. Oke, kita mulai untuk soal yang pertama. Ibu Ulfa akan membuat kue bolu. Dengan tepung terigu sebanyak 1000 gram, ia dapat membuat 3 loyang kue bolu. Berapa banyaknya tepung yang dibutuhkan Ibu Ulfa untuk membuat 1 gros loyang kue bolu? Nah, jadi 1 gros itu sama dengan 144 ya, teman-teman. Jadi, tadi 3 loyang kan bisa untuk 1000 gram. Nah, kalau 144 loyang itu membutuhkan berapa banyak tepung. Jadi logikanya semakin banyak jumlah loyang yang akan kita buat, tentu tepung yang kita butuhkan juga semakin banyak. Nah, ini disebut dengan perbandingan senilai yang sudah teman-teman baca ya. Kalau perbandingan itu ada dua, yaitu perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Nah, apa itu perbandingan senilai? Perbandingan senilai itu intinya jika nilai suatu ruas bertambah, maka ruas yang lain juga bertambah. Kayak tadi, jumlah loyang yang mau kita buat kan semakin banyak, tentu tepung yang kita butuhkan juga semakin banyak. Nah, itu namanya perbandingan senilai. Keywordnya kalau di perbandingan senilai, dikali silang. Jika keadaan satunya berapa, A kita sebut sebagai A, kemudian keadaan duanya kita sebut sebagai B, kemudian keadaan satu yang lainnya kita sebut sebagai C, dan keadaan dua lainnya kita sebut sebagai D. Kita kembali ke soal yang tadi. Kalau soal yang tadi, yang keadaan satu yang sebagai A itu adalah 3 loyang. Itu keadaan B-nya, keadaan duanya adalah 1000 gram. Sedangkan soalnya itu keadaan satu yang C, itu 144 loyang, jadi berapa yang ditanyanya? Nah, itu, jadi kita tadi keywordnya, kalau dia perbandingan senilai berarti dia perkalian silang, jadi 3 dikali D, kemudian 144-nya dikali 1000, sehingga dapatlah 3D 144.000 dibagi 144.000 dibagi 3, jadi D-nya adalah 48 gram. Nah, dari kunci jawabannya kan pilihannya nggak ada yang gram, adanya kilogram. Nah, itu kita masuk ke pengukuran. Jadi, sudah dijelaskan di materi, kalau kilo ke gram itu adalah 1000. Jadi, 48.000 gram sama dengan 48 kilogram. Jadi, jawaban yang benar adalah E. Oke, soal nomor 2. Pada hari biasa, Ibu Nia membeli daging sebanyak 6 kg dengan harga 85.000 kg. Tahun baru ini, harga daging sapi naik menjadi 102.000 per kilogram. Sehingga Ibu Nia mengurangi konsumsi sapi menjadi, 85.000 dengan uang 85.000, ia mendapatkan 6 kg. Sedangkan sekarang harganya naik, bertambah berarti kan ruas yang ini. Berapa dia bisa cuma dapat beli? Nah, tentunya semakin sedikit kan. Nah, harga bertambah, yang dapat semakin berkurang, ini dinamakan perbandingan berbalik nilai. Teman-teman bisa kembali lagi lihat ke materinya. Kalau perbandingan berbalik nilai, kita udah tahu perbandingannya berbalik nilai soalnya, yaitu jika ruas yang kirinya bertambah tapi ruas kanannya berkurang, seperti ini kan, harganya bertambah tapi yang bakal kita dapat berkurang, itu disebut perbandingan berbalik nilai. Keywordnya kalau perbandingan berbalik nilai, perkaliannya sejajar, jadi 85.000 kali 6, 102.000-nya dikali tanda tanya D ya, kita pakai konstantannya D. Jadi 85 kali 6, 510.000, 102.000 kali D, D ya, 102.000 D. Jadi D-nya 510.000 dibagi 102.000 sama dengan 5. Jadi jawabannya adalah D, 5 kg. Nah, untuk soal selanjutnya, Lala dapat menyelesaikan pekerjaan memotong kertas dalam waktu 18 menit. Bertilia dapat menyelesaikan dalam waktu 9 menit. Jika mereka berdua bekerja secara bersama-sama, berapa waktu bagi mereka untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut? Lala, satu pekerjaan dia bisa menyelesaikan dalam waktu
18 menit. Berarti 1/18. Ya. Kemudian kalau Bertilia, nih, satu pekerjaan bisa dikerjakan selama 9 menit. Nah, jika mereka bekerja secara bersama-sama, berarti tinggal kita tambahin. 1/18 ditambah 1/9 sama dengan 3/18 ya. Cara penjumlahan pecahan, teman-teman nanti kalau memang lupa, nanti di pertemuan selanjutnya nanti diajarin cara penjumlahan pecahan. Jadi 1/18 ditambah 1/9 itu adalah 3/18. Jika disederhanakan, ini menjadi 1/6. Berarti bisa diselesaikan dalam waktu 6 menit. Jadi jawabannya adalah D. Soal selanjutnya, Tono membeli 1 kuintal rambutan untuk dijual lagi. Teman-teman Tono membeli rambutannya. Tini membeli 1 kilo. Rara membeli 1/4 kuintal. Lili membeli 5 kilo. Pipit membeli 4 kilo. Berapakah sisa rambutan Tono sekarang? Oke, kita bahas. Jadi, di materi yang sudah di-share, itu ada konversi 1 kuintal berapa kilo gitu. Jadi, 1 kuintal itu sama dengan 100 kilo ya teman-teman. Nah, dibeli, Tini belinya 1 kilo, Rara belinya 1/4 kuintal, berarti 1/4 dikali 100 sama dengan 25. Nah, Lili membeli 5 kilo, Pipit membeli 4 kilo. Jadi total yang dibeli 1 ditambah 25 ditambah 5 ditambah 4, totalnya adalah 35 kilogram. Nah, tadi Tono kan punya rambutannya 100 kg, sedangkan yang dibeli 35 kg, berarti 100 dikurang 35 sama dengan 65 kg sisanya. Jadi jawabannya adalah D. Oke, soal selanjutnya. Ulan pergi dari Bekasi ke Tangerang pukul 12. Nih ya, dia perginya pukul 12 dengan kecepatan 40 km per jam. Pada saat bersamaan, Nanda dari Tangerang ke Bekasi dengan kecepatan 80 km. Jadi waktu berangkatnya sama ya teman-teman. Nih pada saat bersamaan sama-sama pukul 12. Jika jarak antara Tangerang dan Bekasi sejauh 96 km dan jalan yang digunakan sama, jadi jalannya sama ya, pukul berapa mereka berpapasan? Nah, di materi yang udah di-share itu untuk rumus Pak Jokowi ya, jarak, kecepatan, dan waktu, S sama dengan V kali T. Nah, itu kalau untuk waktu berpapasan jadinya, kalau untuk T itu jadinya S dibagi V. Nanti kalau yang bingung bisa dibaca lagi ya di materinya. Nah, S-nya berapa? 96. V-nya berapa? Karena beda ya, dijumlahin. Yang Ulan kan 40 km. Yang Nanda kan 80 km, berarti 40 ditambah 80, jadi 96 dibagi 120. Kalau disederhanaan jadi 4/5 jam. Ini kan per jam nih 4/5 jam. Jadi kita kali 60 menit dulu, 45/5 kali 60 menit sama dengan 48 menit. Jadi waktu yang dibutuhkan, jam berangkat kan 12 ditambah 48 menit, jadi mereka berpapasan pada pukul 12.48. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, untuk soal selanjutnya, sewindu yang lalu, perbandingan umur Yos dan Welly adalah 5:6. Jika waktu itu selisih umur mereka adalah 2 tahun, berapakah umur Welly 1 dekade yang akan datang? Nah, di materi kan udah dijelasin konversi pengukuran waktu. 1 windu itu sama dengan 8 tahun. 1 dekade sama dengan 10 tahun. Pada 8 tahun yang lalu, berarti 6. Kan perbandingannya 5:6. Nah, kalau untuk selisih umur, maka dikurang ya teman-teman. Kalau soalnya nanti jumlah umur mereka adalah segini, berarti perbandingannya ditambah gitu, keywordnya gitu. Nah, selisihnya kan 2, berarti dikali 2. Nah, 6/6 kurang 5 kan 1, 6/1 kali 2 berapa? 12 tahun. Berarti 8 tahun yang lalu umur Welly itu 12 tahun.
Jadi umur sekarang ya 12 ditambah 8, kan satu window udah 8. Nah, jadi 20 tahun. Nah, yang ditanya adalah umur satu dekade. Satu dekade kan 10 tahun yang akan datang. Berarti 20 tadi nih ditambah 10 jadi 30 tahun. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal selanjutnya, pada malam tahun baru, Matahari Department Store memberikan diskon untuk semua sepatu sebesar 30%. Rebecca membayar dengan 9 lembar uang 100 ribuan dan menerima kembalian sejumlah 60 ribu. Berapa harga semula? Nih, harga semula ya teman-teman. Untuk rumus-rumusnya udah dikasih di materi yang udah di-share ya. Teman-teman bisa baca ulang. Nah, logikanya kan Rebecca membayar uang 9 lembar uang 100 ribu. Berarti 900 ribu ya teman-teman. Kembaliannya 60 ribu. Berarti dia membayar sebesar 840 ribu. Nah, 840 ribu ini kan sudah mendapatkan diskon sebesar 30%. Jadi, kalau harga semulanya itu untuk mencapai 100% itu kan 100. Jadi 840 ribu dikali 100 dulu, kemudian dibagi 70. Kenapa 70? Karena kan dia dapat diskonnya 30. Jadi kalau dari 100% dikurangi 30% kan sisanya tinggal 70. Jadi 840 ribu dikali 100 dibagi 70 sama dengan 1.200.000. Itu berarti harga hasilnya adalah 1,2 juta. Jadi jawabannya adalah E. Nah, soal selanjutnya, suatu pekerjaan rencananya akan diselesaikan dalam waktu 25 hari oleh 20 orang pekerja. Setelah 10 hari, pekerjaan terhenti 3 hari. Stop teman-teman dia kerjanya. Jika pekerjaan tersebut harus diselesaikan tepat waktu, berapa jumlah pekerja yang harus ditambahkan? Nah, ini perbandingan apa teman-teman? 20 orang pekerja diselesaikan dalam waktu 25 hari. Kita analisis soalnya dulu ya, sebelum kita menemukan ini perbandingan senilai atau berbalik nilai. Nah, waktu sisanya kan udah diselesaikan dalam waktu 10 hari baru stop kan, berarti sisanya mereka masih punya 15 hari. Nah, waktu berhentinya kan 3 hari, berarti udah kepotong dong waktu mereka, jadi tinggal sisa 12 hari. Nah, seharusnya kan 15 hari pekerjaan mereka selesai dengan 20 orang pekerja. Tapi sekarang mereka cuma butuh 12 hari. Tentunya pekerja yang mereka butuhkan berarti semakin banyak. Waktu semakin dikit, yang dibutuhkan semakin banyak, berarti ini perbandingan berbalik nilai. Karena ruas sebelah sininya semakin dikit, ruas yang di sebelah sininya semakin banyak. Jadi ini perbandingan berbalik nilai. Untuk perbandingan berbalik nilai tadi keywordnya adalah perkalian sejajar. Benar, jadi 15 dikali 20 dibagi 12. Dapatnya 25 pekerja. Jadi kalau untuk tepat waktu mereka harus membutuhkan 25 pekerja. Sedangkan mereka sudah memiliki 20 orang pekerja. Berarti soalnya kan berapa yang ditambahkan, bukan berapa pekerja yang dibutuhkan. Kalau berapa yang ditambahkan, jadi jawabannya 25 dikurang 20 sama dengan 5 pekerja. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, cukup sekian penjelasan tentang pembahasan kuis pengukuran dan perbandingan. Untuk soal-soal yang selanjutnya bisa nanti dibahas secara live di grup. Dan buat teman-teman yang belum gabung di grup kelas persiapan SKD CPNS Sharing on Me, bisa mendaftarkan di nomor WhatsApp di bawah ini di deskripsi ya teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum, semoga bermanfaat.